Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriandari, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Sebelum kita masuk proses prokariotik dan eukariotik, kita ketahui apa itu sel prokariotik dan eukariotik. Sel dapat dibedakan prokariot dan eukariot. Bahan genetika prokariot berupa satu molekul DNA yang terdapat di sitoplasma, sedangkan eukariot bahan genetiknya terbungkus oleh suatu membran nukleus. Pembelahan sel adalah proses di mana sel induk membelah atau membagi dirinya menjadi dua. Yang pertama, pembelahan prokariotik. Pembelahan sel prokariotik dikenal pembelahan biner, yang artinya pembelahan ini berlangsung secara sederhana atau spontan. Proses pembelahan ini dikenal proses pembelahan amitosis. Amitosis artinya pembelahan yang tidak melibatkan kromosom. Pembelahan biner ditemukan pada sel bakteri. Proses pertumbuhan sel, duplikasi materi genetik, pembagian kromosom, dan pembelahan sel sitoplasma. Pada pembelahan biner, kromosom diduplikasi dan akan menempel pada membran plasma. Kemudian akan terjadi pertumbuhan di antara dua tempat pelekatan kromosom tersebut. Hal ini untuk melakukan pemisahan inti, sitogenesis, dan pembentukan dinding sel. Kemudian terbentuk sehingga dua sel anak terbentuk. Yang tadi itu proses pembelahan prokariotik. Yang kedua, proses pembelahan pada sel eukariotik. Pembelahan sel pada sel eukariotik dibagi menjadi dua, yaitu meiosis dan densitosis. Yang pertama, mitosis, di mana pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik atau makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya kedua sel anakan ini yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama jumlah kromosom dengan induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya yaitu meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur atau sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid.
Maka pembelahan meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 1 adalah yang pertama, profase 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelondongan pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Terjadi perpindahan silang atau pertukaran sekumen molekul DNA yang sesuai dengan di antara kromatid dan non saudara. Yang kedua, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali. Sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Fase pembelahan meiosis 2 adalah yang pertama, profase 2. Membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil fragmen dan terbentuk gelondongan pembelahan. Kromatid mulai bergerak ke bidang pembelah. Metafase 2. Metafase berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang ketiga, telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatid dan terurai membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Itulah tadi proses pembelahan sel prokariotik dan eukariotik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.